Pengukuran suhu tubuh menyambut kedatangan siswa SD Negeri Cideng 07 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Murid pun harus mencuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas. SD Negeri Cideng 07 adalah salah satu sekolah di Jakarta Pusat yang hari ini menggelar uji coba pembelajaran tatap muka. Saat berada di kelas, para siswa diharuskan memakai masker serta pelindung muka yang juga disediakan oleh pihak sekolah. Sementara bagi orang tua hanya diizinkan mengantar siswa hingga ke depan gerbang sekolah. Selain itu, siswa juga diminta untuk membawa bekal makanan dari rumah. Serupa dengan SD Negeri Cideng 07, SDN 05 Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hari ini juga menggelar uji coba pembelajaran tatap muka. Meski menyambut baik dimulainya pembelajaran tatap muka, rasa was-was masih dirasakan sejumlah orang tua siswa. Mereka meminta pihak sekolah untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan baik oleh siswa dan guru. Mungkin nggak perlu lama-lama ya, mungkin ya kita 2 jam lah maksimal. Nah, kalau lama-lama kan khawatir juga ya, main dengan interaksinya terlalu jadi belajar 2 jam nanti pulang gitu. Ini begitu dulu nanti sampai penurunan dari virus itu signifikan. Khawatir sih pasti ada ya, cuma kita mikirnya buat kedepannya aja deh, daripada soalnya belajar di rumah tuh kurang ada kemajuannya buat anak-anak belajar. Dan gitu anak-anak juga udah kangen sekolah, jadi pengennya sih yang terbaik aja buat anak. Selain sekolah dasar, sekolah menengah atas dan kejuruan di ibu kota Rabu pagi juga melakukan uji coba belajar mengajar secara tatap muka, seperti di SMK Negeri 32 Jakarta Selatan. Seru sih, soalnya kalau misalkan di rumah kan nggak bisa nanya ya kalau yang nggak tahu. Jadi kalau di sekolah lebih efektif. Lebih efektif ya pasti yang sekarang ya, bukan PJJ. Karena di sini kita kan langsung praktek, bukan teori lagi. Apalagi nanti kita mau masuk ke magang, jadi kita harus ngejar semua praktek yang ketinggalan. Meski sekolah tatap muka sudah mulai diuji coba, protokol kesehatan harus diterapkan. Tidak boleh ada setitik kelalaian karena urusannya dengan kesehatan. Ini yang perlu digarisbawahi. Orang tua memegang kuasa untuk mengizinkan anaknya mengikuti sekolah tatap muka. Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan, setiap kegiatan sekolah tatap muka selama pandemi harus dilakukan atas seizin dan disetujui orang tua murid. Jika orang tua tidak mengizinkan, pemerintah menyebut siswa bisa ikut belajar secara daring yang difasilitasi sekolah. Bagaimana jika ternyata ada kasus positif COVID-19 di sekolah? Jika ini terjadi, maka satuan pendidikan ditutup sementara. Sekolah akan disterilisasi dan Dinas Kesehatan akan melakukan tracing terhadap kontak erat kasus positif. Sekolah kembali dibuka apabila sudah dinyatakan aman oleh tim Satgas COVID-19. Selain itu, sekolah harus menyiapkan sarana pendukung protokol kesehatan yang ketat, mulai dari sarana cuci tangan, disinfektan, layout kelas, sarana pencegah kerumunan, serta jaminan kesehatan guru dan murid. Pemerintah pun mensyaratkan setiap guru dan tenaga pendidik yang melakukan uji coba belajar tatap muka sudah menerima vaksinasi COVID-19. Jumlah peserta didik yang ikut dalam belajar tatap muka maksimal 50% dari daya tampung per kelas dan pengaturan jarak 1,5 meter antar peserta didik. Selain itu, lama jam belajar di sekolah tak sama dengan jam sekolah normal. Durasi sekolah tatap muka hanya berlangsung 3 hingga 4 jam. Materi pembelajaran dibatasi dan hanya diajarkan materi-materi esensial. Kemendikbud menyediakan layanan pengaduan untuk menampung serta menindaklanjuti pelanggaran protokol kesehatan selama uji coba belajar tatap muka kali ini. Tim Liputan CNN Indonesia.